Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang terjadi dari dalam dunia Islam. Yang pertama dari dalam dunia Islam adalah perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekah dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan. Yang ketiga adalah gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat, pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama, masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesifon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan Kisra II, digantikan oleh putranya Kavad II atau Cyrus. Peristiwa yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan yang keempat adalah perdamaian antara Persia, Sasan, dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal tahun 628 Masehi, tetapi tidak dimasukkan dalam kronologi sejarah. Karena memang kronologi sejarah itu hanya memuat peristiwa-peristiwa yang dampaknya sangat besar, dan ya yang sangat-sangat pentingnya yang dimasukkan ke dalam kronologi tersebut ya. Dan hari ini kita akan masuk, terakhir kita sudah membahas tentang serangan kaum muslimin ke Bani Fazarah. Sekarang kita akan masuk ke judul tindakan tegas tentara Islam terhadap pemimpin dari musuh Islam, yang ada di halaman 317 dari buku yang kita bahas. Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, dan tentu saja ada tambahan dari sirah-sirah yang lainnya. Ada sirah Said Ramadan Al-Buti, kemudian juga sirah Nabi Muhammad SAW-nya Muhammad Hussein Haikal. Menurut riwayat, ada seorang kepala kaum Yahudi Bani Nadir yang bernama Salam bin Abil Huqaiq dan dikenal dengan sebutan Abu Rafi. Ia tinggal di kota Khaybar sebagai penghulu bagi penduduk Khaybar. Dia adalah ketua Yahudi Bani Nadir kan Bani Nadir itu diusir ya dari Madinah, dan dia adalah salah satu pimpinan Yahudi Bani Nadir. Tetapi karena terusir dan pindah ke Khaybar, dia pun di Khaybarnya itu menjadi penghulu kaum Yahudi. Dan pada saat pertempuran Khandaq, dia ikut andil dalam merekrut dan melobi para pimpinan kabilah Jazirah Arab untuk ikut bergabung dalam pasukan Ahzab. Jadi sebetulnya kesalahannya ini, dosanya ini ya, terhadap kaum muslimin itu sama besarnya dengan dosanya Huyai bin Akhtab. Hanya saja memang Abu Rafi ini sikapnya lebih hati-hati, tidak sporadis sebagaimana Huyai bin Akhtab. Ia tidak menampakkan dirinya, ia tidak langsung menjadi orang yang merayu sana-sini, dan tidak ikut juga masuk ke dalam benteng Bani Quraidah untuk langsung melobi mereka. Jadi mau ditindak pun memang belum ada bukti yang cukup lah, katakanlah, untuk menghukum seorang Abu Rafi. Namun pada peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu yang berkaitan dengan kaum Fadak ya, dengan penduduk Fadak dari Bani Sa'ad ya, itu kan sempat ada perundingan, sempat ada perjanjian di mana Khaybar itu menyewa sejumlah tentara bayaran dari Bani Sa'ad di Fadak, dan bayarannya itu berbentuk kurma. Baru akan menyiapkan pasukan bayaran itu dan mau mengirimkan ke Khaybar,
Langsung berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW keburu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib menuju ke Bani Sa'ad di daerah Fadak. Jadi pengiriman pasukannya tidak sempat terjadi. Pasukan bayaran itu tidak sempat terkirimkan ke Khaybar. Hanya saja sudah terkonfirmasi bahwa yang melakukan negosiasi dengan Bani Sa'ad di Fadak adalah Abu Rafi. Karena kejahatan Abu Rafi atau Salam bin Abi Huqaiq ini sudah terkonfirmasi benar, sehingga golongan Khazraj itu memohon kepada Rasulullah SAW untuk diutus menjadi eksekutor bagi Abu Rafi. Latar belakang kenapa Khazraj itu mengajukan diri ini dikarenakan adanya perlombaan atau persaingan yang ketat ya antara Aus dan Khazraj dalam membahagiakan Rasulullah SAW dan dalam menyenangkan, dalam tanda kutip ya, dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terjadi perlombaan dalam kebaikan antara Aus dan Khazraj. Khazraj itu ingat bahwa Bani Aus itu, suku Aus itu pernah melakukan menjadi eksekutor kepada Ka'ab bin Ashraf. Ini seorang yang berencana menyerang Madinah dan melakukan penghilangan nyawa terhadap Rasulullah SAW. Lalu yang menjadi eksekutor pada saat itu dan berhasil eksekusinya dilakukan oleh Bani Aus. Dan ini terjadi sebelum terjadinya perang Uhud. Kali ini Bani Khazraj ingin dari kaum mereka yang memiliki andil terhadap kejayaan Islam. Dan permohonan dari golongan Khazraj ini dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Maka dipilihlah 5 orang dari Bani Khazraj untuk menjadi eksekutor terhadap Abu Rafi. Yang pertama Abdullah bin Atiq, yang kedua Mas'ud bin Sinan, ketiga Abdullah bin Unais, yang keenam adalah Al-Harith bin Rib'i, dan Khuzai bin Aswad. Rasulullah SAW menetapkan Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin dari kelima orang ini. Ketika kelima orang ini berangkat, pasukan kecil lah ya, ketika pasukan kecil ini berangkat, Rasulullah SAW berpesan khusus kepada mereka dengan pesan jangan melakukan penghilangan nyawa terhadap wanita dan anak-anak. Dan pesan ini dicamkan benar oleh mereka berlima. Mereka berangkat menuju Khaybar dengan bersenjata lengkap, dan sesampainya di kota Khaybar, dengan diam-diam mereka mendekati rumah atau benteng tempat tinggal Salam bin Abil Huqaiq. Karena Salam bin Abil Huqaiq ini adalah seorang pembesar ya, seorang pemimpin di Khaybarnya, maka ia ini menempati benteng yang paling atas dan memiliki pengamanan yang sangat ketat. Selain itu, selain pengamanan orang, juga pengamanan lokasi. Dari mulai dinding benteng, dari mulai posisi ruangan lah di benteng yang paling atas, kemudian dindingnya yang paling aman, paling tebal, juga pintu masuknya yang berlapis-lapis. Meskipun informasi ini sudah didapatkan oleh kelima orang tentara muslimin, berita ini tidak membuat mereka takut. Setelah mendapat informasi di mana lokasi rumah atau di mana lokasi tempat tinggalnya Salam bin Abil Huqaiq, mereka menyusun rencana bagaimana caranya bisa menembus masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat tinggal Salam bin Abil Huqaiq. Abdullah bin Atiq itu memerintahkan yang 4 orang temannya itu untuk menunggu di satu tempat ya, di satu lokasi di bawah benteng bersembunyi, dan ia akan masuk ke atas dengan cara menyamar dan merayu penjaga pintu untuk membukakan pintu untuk mereka. Dan tentu saja dengan cara samaran ya, tidak langsung mengatakan kami ini datang untuk melakukan eksekusi terhadap Salam bin Abi Huqaiq, tentu tidak seperti itu. Keempat orang ini menurut terhadap Abdullah bin Atiq sesuai komando ya yang diberikan Rasulullah SAW itu
menjadikan Abdullah bin Atik itu sebagai pemimpin. Maka komando dari pimpinan itu ditaati oleh keempat orang yang lain. Abdullah bin Atik itu berbaur dengan orang-orang yang hendak masuk, lalu dia menyelubungkan kain ke badannya, bersikap dan berpakaian seolah-olah ia telah membuang hajat. Jadi, tapi dia paling terakhir gitu, yang lainnya sudah masuk. Karena sikapnya dan karena pakaiannya seperti apa ditutupkan gitu ya. Entah bagaimana, pokoknya dia menyamar menjadi seseorang yang seolah-olah itu keluar untuk membuang hajat. Karena agak lama gitu, karena posisinya dia kan baru datang ya, yang lain sudah mulai masuk nih, keluarga-keluarga dari bentengnya yang tinggal di benteng Salam bin Abil Huqaiq itu sudah mulai masuk, tertinggal agak jauh itu Abdullah bin Atik. Nah, disangka oleh penjaga benteng, Abdullah bin Atik ini karena sikap dan pakaiannya ya, sikap dan apa sih, kain yang menutupinya itu seolah-olah sudah membuang hajat, dia mengira dia adalah salah satu dari penghuni di benteng tersebut, keluarga besarnya Salam lah. Lalu dipanggil oleh si penjaga benteng itu, "Hei Fulan, kamu ini cepetan mau masuk atau enggak, mau ditutup nih pintunya," gitu. Karena mendapat panggilan tersebut, ia mempercepat langkahnya. Abdullah bin Atik ini lalu masuk dengan sangat-sangat mudah. Dan penjaga bentengnya, penjaga pintunya itu tanpa curiga sedikit pun, setelah Abdullah bin Atik masuk, ia langsung menutup pintu, menguncinya, dan menyimpan kunci itu digantungkan di paku di dekat pintu gerbang benteng tersebut. Abdullah bin Atik itu menunggu para penghuni benteng itu tertidur dan keadaan sepi. Sambil menunggu saat itu, ia sempat juga melakukan penyamaran ya, ia seolah-olah menjadi orang di situ. Sekali-kali ia mengobrol dengan beberapa orang di sana, melakukan obrolan ringan dan sebagainya. Itu seolah-olah memang dia penduduk di situ. Setelah tengah malam, setelah keadaan sepi, senyap, semuanya diyakini oleh Abdullah bin Atik telah tertidur, Abdullah bin Atik dengan perlahan-lahan itu mengambil kunci yang tadi digantung ya. Lalu dengan diam-diam pula ia masuk ke benteng, naik ke atas ke tempat di mana Salam bin Abil Huqaiq itu tinggal. Setelah ia menemukan kunci yang tepat, ia membuka pintu masuk ke dalam tempat tinggalnya Salam bin Huqaiq. Lalu dengan diam-diam pula ia masuk ke kamarnya Salam bin Abil Huqaiq. Hanya saja posisi di kamar itu sangat-sangat gelap, tempat Salam bin Abil Huqaiq itu tinggal ya. Posisinya sangat gelap sehingga Abdullah bin Atik itu tidak terlalu jelas melihat di mana posisi dari Salam bin Abil Huqaiq. Lalu agar mempermudah ya, ia memanggil nama Salam bin Abil Huqaiq. "Wahai Abu Rafi," katanya. Dengan tanpa curiga apapun, Salam bin Abil Huqaiq menjawab panggilan itu. "Siapa itu?" katanya. Suara itu menunjukkan di mana posisi Salam, dan Abdullah dengan kecepatan yang kilat itu langsung menebaskan pedang ke arah suara itu. Hanya karena posisinya gelap, Abdullah bin Atik juga mengayunkan pedang itu dengan feeling saja, tetapi ternyata itu memang mengenai Salam bin Abil Huqaiq, tetapi ternyata tidak sampai membunuhnya karena ia berteriak. Tidak sekali hilangnya itu tidak sekali tebas ya, hilangnya nyawa ya. Ia masih sempat berteriak. Teriakan itu tentu saja membuat khawatir Abdullah bin Atik. Ini kalau terus berteriak kan bisa terdengar oleh yang lain ya. Lalu ia dengan cerdiknya, karena posisi gelap, ia berpindah posisi, kemudian seolah-olah baru datang dan bertanya dengan suara yang berbeda dari suara yang dia keluarkan pertama tadi.
Dia mengatakan, apa yang terjadi wahai Abu Rafi? Abu Rafi tidak tahu bahwa yang bersuara ini adalah Abdullah bin Atik, orang yang tadi menebasnya. Ia mengatakan, celaka, ada orang, ada lelaki di rumah ini, ada yang lelaki di rumah ini yang telah menyerangku dengan pedang. Lalu itu kan suara menunjukkan di mana posisinya Salam bin Abil Huqaiq. Dan dengan panduan suara dari Salam bin Abil Huqaiq itu, Abdullah bin Atik mendekat dengan cepat, lalu menebaskan pedangnya langsung ke tubuh Salam bin Abil Huqaiq. Dikisahkan ia sampai perutnya, dia menebas ke perutnya, tetapi sampai tembus ke belakang sehingga terdengar oleh dia suara tulang yang retak ya dan patah oleh pedang yang ia tebaskan, yang ia tusukkan, bukan tebaskan. Dan seketika itu juga tewaslah seketika Salam bin Abil Huqaiq. Karena Salam bin Abil Huqaiq itu sempat berteriak, Abdullah bin Atik khawatir bahwa teriakan itu ada yang mendengar, sehingga ia lekas-lekas keluar dari kamar dengan terburu-buru. Karena terburu-buru itu ditambah dengan cuaca malam yang memang sangat gelap ya keadaannya, kaki dari Abdullah bin Atik ini terpeleset. Dan terpelesetnya lumayan parah ya, sehingga tulang betisnya itu retak. Namun ia tahan, meskipun kan kalau tulang sakit itu, kalau tulang patah itu benar-benar sakit ya. Ia keluar keringat dingin, ia tahan, ia ikatkan kain di kakinya untuk menahan, baik menahan rasa sakit juga menahan agar si posisi tulang itu tidak berubah. Tetapi ia belum mau keluar dari benteng itu, padahal ia punya kunci. Dia akan bebas saja keluar dari situ. Dia ingin memastikan, betulkah Salam sudah mati? Ia ingin meyakinkan dirinya. Ia menunggu di tempat yang tersembunyi dan menjelang fajar ketika ada yang bangun ya dari keluarganya atau pelayannya Salam, itu terdengar teriakan tentang kematian Salam. Jadi ada yang masuk ke kamarnya sebagaimana biasa ya untuk melayani dan sebagainya. Lalu diketahuilah bahwa tuannya itu telah tewas. Ia berteriak ketakutan, Salam telah tewas, Tuan Salam telah tewas gitu. Ia ketakutan dan menggemparkan orang-orang di situ. Dan dalam keadaan seperti itu ia menyelinap keluar dari benteng dan menemui teman-temannya dan mengatakan kepada mereka bahwa misi telah berhasil. Dengan keadaan seperti itu, dibantu oleh kawan-kawannya, Abdullah bin Atik dan 4 temannya tadi ya radhiyallahu anhum itu kembali menuju Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa misinya telah selesai. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah bulan Ramadan, dan ini berarti sudah di tahun 628 Masehi. Kisahnya seperti itu, agak panjang memang, jadi hari ini kita hanya mengisahkan satu ekspedisi saja ya. Tetapi tentu banyak hikmah yang kita dapatkan, dan tentu saja hikmah yang paling jadi pusat perhatian adalah bagaimana berlombanya antara Aus dan Khazraj. Jadi sebetulnya Aus dan Khazraj itu memang ada persaingan dari sebelum Islam datang ke Madinah. Selalu terjadi persaingan, bahkan hingga mengakibatkan pertempuran yang berkepanjangan dan berulang-ulang gitu ya. Ternyata persaingan ini, pertengkaran ini tidak selesai setelah Islam datang. Hanya saja bedanya ketika sebelum Islam datang, mereka itu mempertengkarkan sesuatu yang tidak perlu, kehormatan, kemudian penuntutan balas gitu ya, dan sebagainya. Tetapi sekarang pertengkaran di antara mereka ternyata adalah persaingan dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Dan ini bukan terjadi kali ini saja ya. Ketika ada sahabat dari Aus itu memiliki prestasi dan tercatat dalam kebaikannya dalam Islam, maka golongan Khazraj itu juga akan berlomba-lomba melakukan hal yang sama minimal, atau
lebih dari apa yang dilakukan oleh Aus. Demikian juga jika Khazraj melakukan kebaikan, maka Aus itu akan berlomba-lomba, akan lekas-lekas menyaingi apa yang dilakukan oleh Khazraj tersebut dengan kebaikan yang sama minimal atau bahkan lebih dari kebaikan yang dilakukan oleh Khazraj. Bukan persaingan yang menimbulkan pertengkaran ya, bukan persaingan yang menimbulkan iri dan kebencian apalagi hasad, berharap bahwa kebaikan yang didapatkan oleh lawan mereka, atau dalam hal ini oleh teman lah ya, teman mereka itu tidak berharap hilang gitu. Malah jadi motivasi untuk mereka saling berbuat baik dan saling menorehkan prestasi dalam penyebaran dakwah Islam di dunia. Bukan hanya di Madinah ya, karena sekarang Madinah kan sudah futuh di Jazirah Arab, berarti sudah keluar dari Madinah. Jadi persaingan itu tentu saja dibolehkan, hanya saja persaingan untuk kebaikan ya. Dan ini para sahabat luar biasa tetap bisa menjaga persaingan itu tetap menjadi persaingan yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada tambahan iri dan tidak ada tambahan hal-hal yang dalam bentuk maksiat meskipun kecil gitu. Dan hal ini oleh Rasulullah SAW tidak ditegur, tidak diberi nasihat, tidak boleh begitu, tidak, malah Rasulullah SAW mengabulkan apa yang diinginkan oleh Khazraj untuk menyusul kebaikan dari golongan Aus. Dan ketika perlombaan dalam kebaikan ini, kalau diniatkan dengan ibadah ya, diniatkan karena Allah dan bisa menjaga niat itu tetap bersih sampai amal itu dilakukan, justru inilah yang akan membuat Islam itu cepat menyebar, dakwah Islam cepat menyebar, dan Islam itu dipenuhi dengan kebaikan insya Allah ya. Dan tentu saja pahalanya akan melimpah bagi personil-personil yang melakukan fastabiqul khairat tersebut. Dan itu saja teman-teman pecinta sejarah untuk video kali ini. Tentu masih banyak hikmah ya yang bisa diulas dari kisah ini, tetapi jadi silahkan, karena saya hanya mengulasnya satu hal saja, hikmah dari peristiwa kali ini, silahkan teman pecinta sejarah untuk menuliskan hikmah yang lebih banyak yang bisa didapat dari kisah ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.